Waiting for video. Lutfia Putri, sebagai guru, dari kelas 6C. ANPM 20106310818. Video pembelajaran, teks ceramah. Kegiatan pendahuluan. Orientasi. Guru menyiapkan kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah kalau sekarang hari ini baik, jadi kita bisa melanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, Guru meminta peserta didik untuk memimpin doa. untuk KM, untuk sebelum mulai pembelajaran, baik KM, silakan memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa di dalam hati mulai. Dan selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru mengecek satu persatu peserta didik sebagai bukti kehadiran. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk Iya. Jara hadir. Najma hadir dulu. Kause hadir dulu. Rifa hadir dulu. Upper Pepsi. sebelum Ibu memulai pembelajaran, kalian masih ingat kan pembelajaran minggu lalu tentang apa? Teks ceramah. Baik, betul, teks ceramah. Motivasi. Guru menyampaikan kompetisi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Ibu akan membacakan kompetisi dasarnya terlebih dahulu, di mana kompetisi dasar teks ceramah itu ada, kita akan membahas 4.6, di mana 4.6 itu yaitu mengkonstruksikan ceramah tentang permasalahan Awal dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Adapun indikatornya yaitu 4.6.1, yaitu menyusun teks ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. 4.6.2 menyusun ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. 4.6.3 menyampaikan teks ceramah yang telah dibuat dalam bentuk lisan dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Guru menyampaikan informasi kepada peserta didik tentang tujuan pembelajaran dan materi yang akan dilaksanakan. Adapun tujuan pembelajaran dari hari ini, pertemuan hari ini, yaitu kalian harus mampu menyusun teks ceramah. Lalu siswa juga harus mampu menyunting teks ceramah, dan siswa harus menyampaikan teks ceramah. Itu adalah tujuan dan kompetensi dasar yang harus dicapai pada pertemuan kali ini. Kegiatan inti. Guru membacakan teks ceramah. Ibu akan membacakan teks ceramah terlebih dahulu. Bapak Ibu yang sedang berbahagia, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun. Kesantunannya dibanding dengan zaman saya dahulu ketika anak-anak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyampaikan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar, menyerang, dan tentu saja itu sangat menggores hati yang menerimanya. Kita pun tentu gelisah sebagai orang tua. Kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa. Bahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketetapan dalam pemilikan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adab pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Penyebab utama adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan-perubahan nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat.
Misalnya, kesantunan tata krama yang berlaku pada zaman kerajaan yang berbeda dengan yang berlangsung pada masa kemerdekaan dan masa kini. Kesantunan juga berkaitan dengan tempat. Nilai-nilai kesantunan di kantor berbeda dengan di pasar, di terminal, dan di rumah. Pergaulan global, pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan itu. Fenomena demikian menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat lainnya gamang dalam berbahasa. Pada akhirnya mereka memiliki kaidah berbahasa yang mereka anggap bergengsi tanpa mengindahkan kaidah bahasa yang sungguhnya. Sejalan dengan perubahan waktu dan tantangan global, banyak hambatan dalam upaya pembelajaran tata krama berbahasa. Misalnya, tayangan televisi yang bertolak belakang dengan prinsip tata krama kehidupan dan tata krama orang timur. Sementara itu, sekolah juga kurang memperhatikan. Selain itu, kesantunan berbahasa sering pula diabaikan dalam lingkungan keluarga. Padahal belajar berbahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari agar anak dapat menghayati betul bahasa yang digunakannya. Anak belajar tata santun berbahasa mulai di lingkungan keluarga karimah, yang berarti ucapan yang lemah lembut, penuh dengan pemuliaan, penghargaan, pengagungan, dan penghormatan kepada orang lain. Berbahasa santun juga sangat sama maknanya dengan yang berarti kata-kata. A few moments later. Sekarang tadi kan kalian sudah mendengar ibu membaca teks ceramah ya. Sekarang kalian buka bukunya. Guru meminta peserta didik untuk membuka buku bahasa Indonesia tentang bab ceramah pada halaman 97. Kalian dapat menyusun teks ceramah, dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Temanya yang ada di buku itu kalian bisa pilih salah satunya. Dan selanjutnya kalian pahami cara merumuskan tujuan ceramah. Terus lanjut kalian akan menyusun kerangka ceramah. Setelah itu kalian menyusun kerangka teks ceramahnya. Bisa menyusun ceramah berdasarkan kerangka ya. Setelah kalian pahami kerangkanya terlebih dahulu, kalian dapat menyusun teks ceramah sesuai dengan kerangka tersebut. Langkah identifikasi masalah. Kalian tahu kan apa itu kerangka teks ceramah? Tahu Bu. Saya tahu Bu. Apa itu Rose? Ada kata, isi dan penutup. Ya, baik. Coba ulangi lagi siapa yang tahu itu kerangka teks ceramah? Ayo, ibu kasih tahu ya. Kerangka teks ceramah itu ada pengantar, isi dan penutup. Nah, jika kalian sudah mengerti kerangka teks ceramah, lalu kalian dapat menulis teks ceramah dalam bentuk hipotesis dengan memperhatikan keaktualan dan menggunakan bahasa sendiri ya. Baik Bu. Sudah menyusun teks ceramah dalam bentuk hipotesis. Sekarang kalian kumpulkan teks ceramah dalam bentuk hipotesisnya. Ibu saya bilang. Udah Kak? Udah ya Kak? Oke, diperiksa dulu ya. Guru mengecek pekerjaan peserta didik. Sekarang ibu minta kalian untuk memperbaiki aspek-aspek seperti aspek-aspek yang harus diperbaiki dalam teks ceramah, seperti kesesuaian tema dengan isi teks ceramah, tujuan teks ceramah, aspek kebahasaan dan struktur yang tepat. Ibu, gimana? Mengerti nggak? Ibu. Langkah pengumpulan data. Apakah kalian masih mau bertanya? Dari saya cukup Bu. Dari saya sudah cukup Bu. Oke, kalau misalnya nggak ada yang
Siswa membentuk kelompok. Kelompok ini akan berfungsi untuk mengumpulkan informasi penting terkait teks ceramah hipotensi yang telah dibuat tadi. Sudah semua berkumpul dengan anggota kelompoknya. Langkah pengolahan data. Siswa sedang berdiskusi dalam mengelola data. Langkah kesimpulan. Kalau udah dibuat, udah semuanya ada dibuat. Oke, kalau udah dibuat, siapa yang mau maju? Yang mau maju pertama kali udah dapat nilai A. Ayo, yang mau maju. Mantap, Widya. Ayo, Widya, semangat. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan teks ceramah yang berjudul Wanita Berakhlak Mulia. Rekan-rekan semuanya, sebelum mulai ceramah, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widya Karisma Dewi dari kelas 11. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lutfia Putri selaku guru Bahasa Indonesia. Rekan-rekan semuanya, menjadi seorang wanita merupakan anugerah terindah, apalagi jika dipolesi dengan iman dan takwa akan semakin indah. Lebih sempurnanya lagi, keistimewaan muslimah tersebut bila dilengkapi dengan karakter kesalihahnya yang melekat pada dirinya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara meningkatkan akhlak mulia. Setelah saya membacakan dari berbagai sumber, saya akan menyampaikan bagaimana sih cara meningkatkan akhlak mulia. Pertama, berbaik sangka. Maksudnya berbaik sangka dapat dilakukan dengan cara berprasangka baik pada diri sendiri serta pada orang lain. Mereka yang dalam keadaan putus asa umumnya cenderung berburuk sangka pada Sang Pencipta. Hal ini merupakan tindakan yang harus dihindari. Bersikap otomatis dan tidak lantas berputus asa merupakan cara kita dalam berbaik sangka kepada Pencipta. Segala sesuatu yang telah Allah tentukan adalah jalan terbaik bagi kita. Tugas kita hanyalah bersabar dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi sehingga target yang ingin kita capai bisa segera didapatkan. Bertaubat, setiap manusia tentu pernah yang namanya berbuat salah. Bahkan mereka yang dicap sebagai orang baik pun tentu tidak luput dari yang namanya dosa. Dosa yang dibiarkan berlarut-larut dan terus-menerus dilakukan merupakan hal yang buruk dan harus dijauhi. Dalam hal ini, segera bertaubat merupakan langkah baik bagi Anda untuk memperbaiki kesalahan yang telah Anda lakukan. Taubat merupakan kembali manusia yang berbuat buruk ke arah yang lebih baik dengan cara A few moments later. Sekian ceramah dari saya. Saya berharap setelah dari sini kita dapat menerapi pada kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan bahasa saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup. Alhamdulillah kalian semuanya sudah maju menyampaikan ceramahnya. Ibu apresiasi sangat bagus banget. Tadi ada Lipa, ada semuanya. Tadi sudah menyampaikan ceramahnya dengan sangat baik. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai ke penghujung pertemuan kali ini. Jangan lupa ya nanti bikin resume ya. Bikin resume tentang pertemuan hari ini, nanti kumpulkan ya di Google Classroom. Nah, pada pertemuan hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Alhamdulillah pertemuannya berjalan dengan lancar. Untuk menutup pertemuan kali ini, Ibu serahkan kepada saya untuk memimpin doa.
mengakhiri aktivitas pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih